Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dan ini kita akan bahas satu lagi ya, jam dari Seiko yang ada fiturnya lagi. Kita bahas yaitu radio wave control. Nah, di sini adalah salah satu produk yang tidak masuk di negara kita. Padahal sayang sekali ya, di negara kita ini kan ada 3 waktu, WIB, WITA, dan waktu Indonesia Timur. Tapi sayangnya tidak masuk jaringan radio wave control di negara kita. Untuk Asia hanya ada terdapat di Cina dan di Jepang. Untuk itu cara melakukan settingan jam ini terutama atau yang paling utama ketika kita baru mendapatkan jam ini, kita bisa melakukannya dengan cara di reset dulu ya rekan-rekan. Dan ingat, untuk Seiko ini jangan dilakukan untuk melakukan pemutaran, bahwa ini tidak akan berfungsi. Justru kita harus melakukan reset dulu. Ini kita anggap tombol atas dan ini adalah tombol bawah ya rekan-rekan. Untuk itu kita buka, ini sifatnya crown, jadi kita buka ini sebanyak 2 klik, 1 dan 2. Oke, untuk melakukan settingan kita harus melakukan tombol atas dan bawah secara bersamaan sampai dengan jarum jam dan jarum menit semua mengarah ke jam 12. Oke, kita mulai. Maaf ya teman-teman, video sempat kita pause karena ternyata baterainya habis, jadi harus kita cas dulu. Nah, ini prosesnya sudah, ketika kita klik tombol atas dan bawah tadi, maka jarum jam dan menit dia akan menuju ke arah jam 12. Ini sudah mulai pergerakan. Oke, baik ya teman-teman, ini sudah mengarah semua ke jam 12. Berarti untuk secara detik, jam dan menit sudah menunjukkan reset 0. Kemudian kita akan melakukan reset pada bagian tanggal. Untuk itu ini crownnya kita kunci sebanyak 2 kali, lalu kita melakukan settingan reset pada bagian jam. Untuk tanggal. Hal yang sama kita lakukan adalah menekan tombol atas dan bawah secara bersamaan sampai dengan jarum dial tanggalnya berubah menuju ke tanggal 1. Baik ya teman-teman, kita lanjut lagi. Maaf tadi agak lama. Untuk kita lanjut ke settingan tanggal reset, kita posisi crown sudah terkunci. Untuk itu kita menggunakan tombol atas dan bawah yang ditekan secara bersamaan. Kita tunggu sampai di mana angka ini akan berhenti, karena kita akan melakukan reset, berarti otomatis dia akan harus berada di angka 1. Ini 24, berarti kita geser sampai menuju ke tanggal 1 ya tahun 6. Untuk menaikkan dan mengurangkan, kita bisa menggunakan tombol atas dan bawah. Tombol atas untuk menambahkan, sedangkan tombol bawah untuk menurunkan. Oke, tanggal 1 ya, berarti ini sudah selesai kita lakukan reset. Oke,
ditandai dengan detiknya sudah mulai berjalan kembali. Ini belum kita lakukan setting menggunakan radio kontrol, maka jam dan tanggal ini tidak sesuai atau belum kita sesuaikan. Sehingga untuk mempermudahnya melakukan settingan pada jam Seiko ini, kita menggunakan atau kita manfaatkan fitur radio wave control yang ada di jam tersebut. Karena di Indonesia tidak ada gelombang radio tersebut, maka kita menggunakan yang namanya aplikasi JJY emulator. Tunjukkan ini seperti ini teman-teman, bentuknya JJY emulator ya. Kita menggunakan JJY emulator ini untuk melakukan sinkronisasi pada jam hari ini tanggal 22 September 2024 menuju jam 21:20. Kita cukup menggunakan gelombang radio 60 kHz dengan memaksimalkan volume dari handphone. Suaranya akan terdengar seperti ini. Nah, kemudian untuk pada jamnya kita lakukan tombol atas sampai dengan ke huruf L, atau kita pada saat melakukan klik dan tekan tombol atas, jarum jam ini usahakan dia sampai dengan berhenti di angka 12, lalu dilepaskan, nanti dia akan membaca sendiri sistem yang ada di JJY emulator tersebut. Kita mulai ya. Oke, sudah mulai. Ini kita lakukan sinkronisasi. Oke, di sini sudah menunjukkan ada huruf L, yaitu adalah sinyal-sinyal low. Ketika dia mulai membaca, maka sinyalnya jarum detik ini akan berubah ke angka 10. Jadi sini ada huruf H, artinya sinyalnya itu menjadi high. Baru disitulah dia akan membaca sinyal yang ada di handphone dan direkam melalui radio wave control yang ada di jam Seiko. Butuhkan waktu kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit. Nah, itu jarum detik sudah mulai mengarah kepada jarum 10 dan atau di situ ada tulisan hurufnya H. Teman-temannya sudah mulai membaca, sudah mulai merekam, lalu dia akan menyesuaikan nantinya. Untuk mempercepat video mungkin ini akan saya skip saja sampai dengan nanti penyesuaian jamnya ya. Sudah mulai membaca, tandanya jarum detiknya berputar satu kali putaran maksud saya. Itu sudah mulai melakukan pencatatan melalui jam analognya, dia akan bergerak sendiri. Oke ya, bisa dilihat teman-teman, jam sudah mulai bergerak menyesuaikan jam yang ada di handphone atau yang terdapat pada aplikasi JJY emulator. Dan perlu teman-teman ketahui, ketika memang kita berada di negara yang
terdapat sinyal atau pemancar radio kontrol seperti di China dan Jepang, setiap untuk jam Seiko ini akan melakukan sinkronisasi setiap pukul 2 malam. Jadi ketika memang tidak ada kesesuaian dalam waktu 24 jam tersebut, di jam 2 malam itu jam ini akan melakukan pembacaan sinyal kembali. Ketika kita berada dalam radius JJ emulat radio kontrol yang ada di Jepang, maka jam tersebut akan menyesuaikan. Oke. Untuk tanggalnya mulai bergerak ya teman-teman, sudah menyesuaikan di tanggal 22. Kita coba perhatikan, sudah mulai bergerak sampai menuju ke angka 25. Kita tunggu akan berhenti sampai dengan tanggal 22. Oke, sesuai ya teman-teman. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui, karena kita berada di area Asia Tenggara, otomatis kita memang berbeda dengan waktu yang ada di negara Jepang. Maka di sini terdapat perbedaan 1 jam, bahwa di sini jam 22.27, sedangkan di jam yang ada di Indonesia itu 21.27. Untuk secara detiknya sudah berjalan sesuai ya teman-teman, 49.50. Nah, di sini fitur yang ada di jam Seiko ini kita bisa menyesuaikan tanpa harus melakukan sinkronisasi lagi kepada handphone atau di aplikasi JJ Emulator. Maka kita perlu menyesuaikan waktu GMT. Nah, di sini di fitur jam Seiko ini sendiri ada fitur GMT-nya sendiri. Ketika kita pencet yang tombol bawah ini, dia akan menunjukkan kepada jam 00. Ketika kita lakukan pengurangan, terlalu cepat, terlalu lama saya pencet. Nah, ketika kita lakukan pengurangan jam, maaf, terbalik. Nah, kita balik lagi. Nah, ketika kita lakukan pengurangan GMT-nya, dia akan menyesuaikan jam yang ada di sesuai dengan GMT. Kita lihat di sini. Nah, sudah selesai teman-teman. Jamnya sudah sama ya, jam 21.29 menit, detiknya detik ke 15, 18, 19, 20, sudah sesuai. Nah, jadi ketika teman-teman di Indonesia berada di 3 waktu yang berbeda, misalnya kita sedang ada di waktu Indonesia Barat, kebetulan saya ada di waktu Indonesia Tengah. Ketika kita mau pindah ke waktu Indonesia Barat, kita tinggal pencet 1 kali menuju jam 12, kita kurangin 1, maka dia akan menuju ke jam 20.30, seperti itu. Dia akan bergerak sendiri sampai dengan menuju pada 20.30, maaf ya. Kita kembalikan, kita tinggal merubah melakukan penambahan 1. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini jam 21.31. Sebentar lagi menuju jam 31. Cuma kita harus lihat posisi detiknya sesuai dengan pergerakan jam detik yang ada pada aplikasi. Sangat mudah ya teman-teman. Jadi ketika ada penjual menawarkan
jam Seiko ataupun Casio yang radio kontrol itu sangat mudah. Justru kita sangat mudah untuk melakukan settingan, lebih mudah dibanding dengan jam-jam yang biasa. Yang ini saya rasa juga sangat tepat sekali. Begitu juga pada dial harinya ini, ketika bulan itu hanya sampai dengan 30, dia tidak akan bergeser menuju angka 31, teman-teman. Justru dia akan bergeser langsung ke tanggal 1. Ketika ini September 30, di Oktober tanggal 1, dan 31 dia akan lewat. Dia akan langsung menuju ke tanggal 1. Dan itu belum ada jam yang seperti ini yang dijual bebas di Indonesia. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.